Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral aba wal ummahat, ikhwati fillah jamaah Musalla al-Jihad yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya ini, Pak? Sehat, Pak? Masih terasa capeknya? Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi di musholla yang sama-sama kita cintai. Dan sebenarnya sore hari tadi pertimbangan izin atau tetap jalan karena habis asar tempat saya hujan terus ya, dan kalau naik motor sepertinya agak berat ya. Maka tadi lihat kondisi jalanan sepertinya tidak terlalu padat. Alhamdulillah akhirnya karena dengan pertimbangan hanya sebulan sekali, kalau libur berarti bertemunya bulan berikutnya, ya bisa berjumpa kembali dengan insyaallah hamba-hamba Allah yang salih ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita menempuh jalan-jalan kesalehan. Dan bersyukur kepada Allah hari ini umat Islam Bekasi ya bersatu ya, menunjukkan kepedulian, dukungan dan juga pembelaan untuk saudara-saudara seiman ya muslimin Palestina ya, yang lebih dari 1 bulan ini ya, dan tetap masih berlangsung walaupun ada gencatan senjata sepihak ya, dari Israel berdasarkan beberapa informasi yang kami dapat ya. Terus mereka ya, melakukan pembantaian. Jadi sebenarnya bukan peperangan yang lebih tepat, kan, tetapi adalah pembantaian karena militer yang kemudian menyasar rakyat sipil dan bahkan sudah mengarah kepada ya genosida, pemusnahan etnis ya atau penduduk Palestina. Untuk apa? Untuk dikuasai tanah mereka. Untuk dikuasai tanah mereka, ya kemudian diyakini bahwa di Palestina tersebut terdapat tempat yang paling suci menurut keyakinan mereka. Maka di sana kata Babai Haikal ya ada ya perang atau kepentingan agama, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan perebutan wilayah dan sebagainya. Ya. Sehingga kejahatan ini sebenarnya tidak bisa diterima oleh orang yang punya akal sehat dan punya hati nurani. Sehingga kita lihat ya pembelaan untuk Palestina melalui aksi-aksi massa bukan hanya dilakukan oleh umat Islam, tapi juga non-Muslim
Kalau sampai umat Islam tidak mau ikut menyuarakan pembelaan, ya itu orang-orang yang terlalu, dan boleh jadi orang-orang yang telah terinfeksi dengan fitnah Zionis. Maka kemarin kami setelah menelusuri beberapa sumber, kemudian saya buat sebuah kesimpulan yang saya jadikan status bahwa fitnah Zionis ya di Gaza itu tidak seberapa daripada fitnah mereka di negeri Arab. Ya. Fitnahnya Zionis di Gaza ya, itu hanya menyasar kepada fisik dan materi. Ya. Bahkan fitnah tersebut membuat teguh hati penduduk Gaza sehingga tidak goyah keyakinan mereka. Bahkan kalau kita kembalikan kepada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai jiwa yang tentram. Jiwa yang tentram adalah jiwa yang senantiasa tenang di dalam menuju kepada Tuhannya, dalam ibadah kepadanya, dan merasakan ketenangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwa yang senantiasa berharap kepada Tuhannya dan tidak pernah berputus asa darinya. Jiwa yang merasakan kenyamanan dalam ibadah dan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, tomak ninahnya hati ini yang paling menentukan adalah di akhir hayat. Dan hati serta jiwa seseorang ya itu akan teruji pada puncaknya ketika dia menghadapi kematian. Ya, saat kemudian tetap teguh di atas iman, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua ketetapan-ketetapannya. Ya. Di saat menghadapi kematian, maka inilah jiwa yang sesungguhnya tentram. Berapa banyak orang ketika dihadapkan kepada kematian atau kepada ancaman kematian, bahkan sejauh atau dari kematian, boleh jadi hanya terancam ekonomi yang berkurang, gaji yang kemudian berkurang, atau kesejahteraan yang disunat. Kemudian takutnya luar biasa. Sampai kemudian berubah ya prinsipnya. Ya, tidak lagi konsisten, tidak lagi istiqomah. Tapi lihat penduduk Gaza, apa mereka pernah kemudian menggugat Allah dan menyalahkannya? Ya. Sampai kondisi yang paling buruk yang menimpa fisik dan materi seseorang, mereka tetap ya teguh ya di atas iman. Mereka senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah kuatkan mereka dan berikan hiburan kepada penduduk Gaza. Di antara mereka yang gugur, kemudian Allah Subhanahu wa taala nampakkan kemuliaan mereka melalui aroma, wangi, harum yang begitu luar biasa. Dan videonya pun sudah begitu viral. Maka ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tadi dalam surah Al-Hasyr, tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. La yastawi ashabun nar, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka sifat kematiannya itu sudah berbeda. Bahkan kondisi pasca kematian pun sudah berbeda. Sampai kemudian Allah nampakkan perbedaan itu secara lahir yang bisa disaksikan oleh orang yang hidup. Ya, jasad bangkai-bangkai Zionis, ya, Yahudi Israel, yang kemudian dievakuasi, kemudian disimpan di lemari pendingin, bahkan sudah pakai penutup, tapi tetap keluar aroma busuk ya dari jasad-jasad tersebut. Namun ya korban pemboman dari muslimin Palestina yang jasad mereka terkubur di bawah reruntuhan saat evakuasi,
yang sudah beberapa hari, ada yang masih mengalirkan darah segar dan memiliki aroma yang begitu harum. Dan ini luar biasa. Dan tanda-tanda kesalahan itu Allah nampakkan di sana. Ya. Allah tampakkan di sana. Maka ketika kematian, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Akan disambut dan dipersilahkan. Ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Kemudian disebutkan sifat mereka radiyah, sudah mereka puas, benar-benar ridho dengan apa yang terjadi atas diri mereka. Dan mardiyah, dan Allah pun melimpahkan keridhaan kepada mereka. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, ini orang yang memiliki jiwa yang teguh, dan jiwa yang teguh itu teruji di saat menghadapi kematian. Ya, maka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bantu untuk meneguhkannya, ya, dengan dikirimkan malaikat untuk menghiburnya supaya kemudian tidak gusar ketika menghadapi kematian. Baik, barakallahu fikum. Nah, fitnah yang kemudian menimpa saudara kita di Gaza pada fisik dan materi mereka, tetapi tidak menggoyahkan hati mereka, tidak menggoyahkan keyakinan mereka, tidak kemudian membuat geser cara pandang mereka. Ya. Berbeda dengan fitnah Zionis di negeri-negeri Arab yang kemudian penguasa-penguasanya melakukan perselingkuhan dengan Zionis melalui kesepakatan rahasia oleh pemerintahannya. Ya. Yang dulu di Khartoum, ya, Sudan, ada kesepakatan, ya, negara-negara Arab pasca perang Arab yang mereka harus merebut kembali, ya, dataran tinggi Golan dan juga Gaza yang telah direbut oleh Israel. Tetapi kemudian diawali oleh Mesir yang melakukan, ya, kesepakatan rahasia, ya, dengan Israel yang kemudian diberikan jaminan kekuasaan kepada pihak tertentu, diikuti Yordan, diikuti Lebanon, kemudian Uni Emirat Arab, dan kemudian yang terakhir Saudi pun juga demikian. Sehingga hampir seluruh potensi terjadinya kebangkitan, ya, Muslimin Arab untuk membebaskan Palestina itu sudah dikunci dari semua sisinya. Di antaranya adalah paham yang kemudian terus, ya, digencarkan bahwa tidak ada jihad kecuali bersama dengan ulil amri. Siapa ulil amrinya? Pemerintahannya. Dan tidak mungkin pemerintah Arab itu akan memimpin rakyatnya menghadapi Israel. Maka kita lihat bagaimana kemarahan orang-orang Palestina terhadap, ya, pemerintah terhadap negara-negara Arab, dan mereka tidak lagi berharap kepada, ya, negara-negara Arab, dan bahkan dukungan massa yang paling besar karena diberikan kebebasan itu datang dari luar Arab, termasuk Indonesia. Mayoritas kaum muslimin yang telah berkumpul di tanggal 5 November, ya, Ahad yang lalu, yang jumlahnya diperkirakan hampir 2 juta, dan di Bekasi hari ini pun juga luar biasa, ya, yang menunjukkan dukungan untuk muslimin Palestina dan masih menyuarakan bahwa itu adalah tempat suci kaum muslimin dan itu tanah air mereka yang dirampas dan mereka sekarang dalam kondisi terjajah. Kalau di Palestina tidak, apa yang diserukan? Masyarakatnya disuruh hijrah. Jika kemudian tetap dibombardir oleh Israel sehingga jatuh banyak korban karena tidak mau hijrah, berarti mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Ini kan kesimpulan yang sangat buruk, ya, kesimpulan yang sangat jelek, dan ini syubhat. Dan ini pun sampai kemudian berimbas membenarkan perilaku orang-orang Zionis atas kejahatan-kejahatan mereka terhadap muslimin Palestina. Ya, sampai kemudian di dalam negara-negara menjadi pusat keilmuan Islam, cara pandangnya pun sudah dirusak oleh Zionis. Maka alhamdulillah kita di Indonesia masih, ya, Allah berikan
ya kesempatan untuk bebas mengaji. Tidak seperti di negara-negara Arab. Bahkan kemarin Ustaz Salafuddin baru pulang dari Yordan, ya. Di sana sampai sekelas Syekh Salim bin Id Al-Hilali yang sekarang ini sedang di Indonesia karena beberapa hari lalu dijemput di bandara. Ya, kemudian ada daurah di puncak, ya. Kemudian di sana tidak bisa memberikan muhadharah atau pengajian kecuali hanya di masjid dan pesertanya terbatas. Ya, dan bahkan masjid itu kalau ada orang berkumpul di dalamnya untuk ngaji langsung digembok oleh penjaga-penjaga masjidnya. Sampai demikian. Maka kita alhamdulillah bebas di Al-Jihad, kajiannya dari mulai Sabtu pagi, Ahad pagi sampai Ahad malam, ya sepekan berapa kali, dan ini luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di Arab tidak seindah yang kita bayangkan, dan di sana fitnahnya luar biasa. Ya, sampai kemudian menyeru atau kemudian mereka mengeluarkan satu fatwa arahan agar muslimin Gaza itu hijrah. Ya, bisa kita bayangkan berapa jumlah mereka, jutaan. Mana ada negara yang mau menjadi tempat hijrahnya mereka, bahkan Mesir, ya, di Sinai itu pun sudah ditutup, bahkan dijaga militer, yang berusaha menyeberang ditembak mati oleh militer Mesir. Dan itu berdasarkan kesepakatan dengan Zionis. Jadi sebenarnya mereka sedang kemudian dikurung dikurung di satu tempat yang kemudian mereka ingin dihabisi tempat itu dan tidak diberikan kesempatan untuk ada wilayah yang mereka itu bisa menyelamatkan diri. Pada intinya adalah itu. Maka tidak mungkin hijrah itu akan terjadi di tengah kehidupan bernegara yang modern ini, yang semua dibatasi dengan wilayah-wilayah kekuasaan. Mana ada negara yang kemudian mau menampung? Apakah kemudian beberapa ustaz yang katanya Salafiyin di Indonesia, mereka mau menyiapkan tanah untuk tempat penampungan mereka bagi jutaan orang? Tidak mungkin. Kemudian kalau hijrah, apa mata pencarian mereka? Apa jaminan kehidupan untuk mereka? Sementara Palestina adalah tanah kelahiran mereka, dimiliki dari nenek moyang mereka, dan itu adalah tanahnya para nabi dan rasul, ya, tanahnya para nabi dan rasul, yang di sana Allah utus banyak nabi dan rasul, yang di sana diisi oleh orang-orang yang rukuk sujud kepada Allah Ta'ala, dan bahkan kemuliaannya disebutkan dalam Al-Quran, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi tempat sekeliling Al-Masjidil Aqsa. Ya, lebih luas lebih atau di sekitar Al-Masjidil Aqsa adalah Baitul Maqdis, tapi luas lagi adalah Palestina, lebih luas lagi adalah negeri Syam yang dulu adalah satu wilayah, meliputi Lebanon, Yordan, kemudian Suriah dan Palestina. Ya. Dan ini yang kemudian harusnya dipertahankan, tapi kemudian perlawanan itu kemudian diberikan dikunci melalui fatwa bahwa jihad yang dikerjakan atau yang ditegakkan, ya, itu tidak sah secara syar'i, dan ini syubhat, sehingga kemudian harus ngalah, harus pergi, harus lari, dan seterusnya, sehingga kemudian kalau menjadi korban dikatakan wajar, dan yang membunuh itu ya tidak boleh kemudian untuk dilawan. Ini kan kesimpulan yang sangat-sangat, ya bahasa kita sangat konyol, ya kan? Dan itu bisa terjadi, ya, dan itu bisa terjadi, yang kemudian semua bentuk perlawanan yang membangkitkan, ya, perlawanan kaum muslimin terhadap, ya, kejahatan Zionis, maka semua kelompok-kelompok yang kemudian memiliki pemikiran itu lalu dicap sebagai kelompok radikal, bahkan teroris di antara Ikhwanul Muslimin. Kemudian Hamas diidentikan dengan Ikhwanul Muslimin, walaupun pemikiran mereka, pemikiran jihad dan perlawanannya memang dipelopori oleh Ikhwanul Muslim, bahkan jihad Afgan pun juga demikian. Lalu kemudian dianggap orang yang punya afiliasi atau kemudian memuji Ikhwanul Muslimin, cukup dengan itu akidahnya rusak, manhajnya bengkok, ya, kemudian pemikirannya kacau, waliyadzubillah. Dan itu terjadi. Ya, sehingga kemudian mereka kemudian menyebut bahwa orang-orang yang kemudian mendukung Hamas itu sebagai Khawarij, yang sampai video viral sampai hari ini pun juga masih viral, Riyad Bajri, yang kemudian orang ini banyak catatannya, ya kan? Karena teman saya yang lulusan Mesir, ya. Ya kemudian menyebut bahwa orang-orang yang
melakukan aksi massa mendukung Palestina adalah kumpulan sampah dan disebut Khawarij yang kemudian pantas untuk ditumpahkan darahnya. Waliyadzubillah. Sampai seperti itu pandangan yang kemudian pandangan keislaman yang bersumber dari beberapa tanah Arab. Ya memang begitu. Ya. Dan kemudian karena pasokan informasi dan kemudian rekayasa terhadap keilmuan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan Zionis melalui gerakan intelijennya. Ya maka ini ciri daripada akhir zaman banyaknya syubhat, sehingga kemudian melihat Palestina sebagai kaum muslimin, sebagai saudara kita, dan tempat di sana adalah tempat yang dimuliakan di dalam Islam, yang kemudian kaum muslimin dimanapun berada punya ikatan dengan Palestina, punya ikatan dengan Al-Masjidul Aqsa, punya ikatan dengan muslimin yang ada di sana yang kemudian bisa menyuarakan pembelaan, dukungan, ya, support untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada pertolongan Allah. Maka pertolongan dari Allah taala itu bukan hanya kemudian musuh itu hancur binasa secara keseluruhan. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Banyak orang yang kemudian berpandangan bahwa pertolongan itu berarti musuh itu hancur dan habis. Ya. Padahal pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya diteguhkan iman seseorang. Dengan sebab itu mereka mendapatkan kesyahidan. Dengan sebab itu kebenaran itu bisa muncul ke permukaan dan disuarakan. Dengan itu orang-orang akan bisa mengetahui mana kebenaran. Dengan itu banyak kemudian kaum muslimin di seluruh dunia bangkit hiroh semangat, baik semangat pembelaan kepada kaum muslimin, kepada Palestina, ataupun semangat untuk mensolehkan diri. Ya, kalian yang datang pagi tadi bukan seluruhnya orang-orang yang rutin sholat berjamaah di masjid, tapi semuanya datang yang kemudian mereka datang dengan dengan identitas kesolehan, pakai baju koko, pakai peci, pakai surban, kemudian bawa bendera Palestina yang menunjukkan bahwa kami orang Islam dan kami membela Palestina. Dan ini adalah bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi setelah ini akan semangat lagi kaum muslimin untuk memperdalam agamanya. Ya. Dan ini bagian dari pertolongan Allah taala, dan bagian pertolongan Allah taala untuk mereka saudara kita di Palestina, diteguhkan iman mereka. Ya, diteguhkan iman mereka sehingga tidak goyah hingga akhir hayat mereka. Dan bahkan banyak di antara mereka yang kita yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan tempat terbaik di sisinya, sehingga kemudian banyak orang-orang yang kemudian untuk menghibur muslimin Palestina bahwa di surga sudah disiapkan kafling khusus untuk anak-anak Palestina, ya. Dan anak-anak kaum muslimin yang kemudian meninggal sebelum usia baligh itu ada di bawah asuhan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka setelah kematian mereka sesungguhnya mereka boleh jadi dan kita yakin mendapatkan kenikmatan yang mala ainun ra'at, yang dimana mata belum pernah melihat, wala udunun sami'at, telinga belum pernah mendengar kenikmatan itu, wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terbayangkan dalam benak seseorang. Sementara kita yang masih hidup penuh dengan fitnah, belum lagi ancaman krisis ekonomi, belum lagi nanti dampak politik di 2024. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita semuanya, dan kemudian golongkan kita dalam kelompok atau dalam golongan orang-orang yang salihin. Taib barakallahu fikum. Kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang kemudian jutaan kaum muslimin melakukan aksi massa, membawa identitas atau simbol-simbol Palestina dan menyerukan, ya, kemerdekaan untuk Palestina, mengutuk kejahatan Zionis, Israel, dan seterusnya. Yang kemudian inilah gambaran kaum muslimin seperti satu tubuh, yang apabila satu anggota tubuh itu sakit, yang lain pun juga akan merasakan demam, tidak bisa tidur. Dan ini bukti benarnya iman. Maka kalau kita kemudian sedih, kemudian kita pun juga ikut menderita, ya, ataupun merasakan penderitaan mereka, ataupun kemudian sampai tidur pun masih ngimpinya
Palestina. Ada Pak yang tidur mimpiin Palestina. Itu karena kita kepikiran. Ya. Maka itu menjadi bukti kepedulian kita kepada mereka, dan itu adalah bukti baiknya iman seseorang. Atau di antara bukti baiknya iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan itu untuk dirinya. Dan tidak menyukai keburukan yang menimpa saudaranya sebagaimana ia tidak suka kalau keburukan itu menimpa dirinya. Dan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak memiliki kepedulian kepada urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Karena kita bagian daripada kaum muslimin, maka kita peduli kepada mereka. Nah, untuk mendapatkan kemenangan, ya, baik kemenangan untuk saudara kita khususnya ada di Palestina, dan kemenangan kaum muslimin secara umum, baik itu kemenangan bersifat maknawi, itu kemenangan dengan iman, dan kemenangan yang bersifat ya lahiriah, yaitu mereka merdeka sehingga bebas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu untuk diwujudkan adalah merealisasikan syarat-syarat kemenangan. Dan syarat-syarat kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya adalah dengan iman dan amal saleh, ya. Yang disebutkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah janjikan untuk orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka sehingga mereka yang akan memimpin dan mengatur dunia ini dengan aturan Islam. Sebagaimana Allah telah berikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka sehingga merdeka dan bisa mengatur kehidupan mereka dengan aturan Islam. Dan Allah akan meneguhkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka, sehingga mereka bebas untuk ibadah di Al-Masjidil Aqsa tanpa harus diperiksa, tanpa harus dibatasi, ya, dan bebas beribadah dengan tenang, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Dan kemudian yang ketiga adalah Allah ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ayat ini sebenarnya turunnya berkaitan dengan kondisi Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Akan tetapi maknanya tidak terbatas pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena di dalam kaidah di ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan itu keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Ya, sehingga ayat ini masih berlaku sepanjang zaman, dan kita lihat kondisi kaum muslimin yang diliputi dengan ketakutan, yang kemudian berada di bawah ancaman, ya, yang kemudian tidak bebas menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjajah, yang kemudian dirampas wilayah dan harta benda mereka adalah muslimin Gaza. Ya, muslimin Gaza. Dan apa yang dirasakan oleh mereka, kita pun juga merasakan kesedihan. Maka mereka yang berada pada wilayah yang disebutkan tadi, yang kemudian berharap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang syaratnya adalah iman dan amal saleh, yang kemudian kalau diringkas adalah mereka harus menjadi orang saleh, sehingga kemudian viral juga video lawas dari nasihat Syekh Ahmad Yasin yang wafat di 2004, ya, yang kemudian nasihat beliau kepada muslimin Palestina yang tua dan mudanya, wanita, laki-laki dan wanitanya, ya, yang kemudian besar dan kecilnya, agar mereka membekali diri dengan iman dan menyempurnakannya dengan menghafal Al-Quran. Dan syarat itu sekarang ini, ya, ada pada muslimin Gaza.
Sehingga kemudian satu wilayah atau kemudian Palestina dengan penduduknya yang tanpa senjata, yang kemudian berulang kali diinvasi secara militer, diserang, dibombardir, bahkan mereka melakukan serangan dari jarak yang jauh dengan bom yang daya ledaknya begitu luar biasa. Namun tidak goyah. Ya, muslimin Gaza untuk tetap mempertahankan tanah air mereka. Ya, betul tidak, Pak? Ya, tidak goyah. Dan mereka tetap istiqomah untuk membela tanah air kaum muslimin. Ya. Ya. Sehingga kemudian bertahun-tahun Zionis tidak mampu memusnahkan muslimin Gaza. Yang kemudian boleh jadi di tahun ini, sepertinya ini mereka habis-habisan akan merealisasikan ya tujuan panjang program jangka panjang mereka yang sudah dirancang beberapa puluh tahun yang lalu, dan ada beberapa kemudian informasi juga ini menjadi syarat untuk keluarnya pemimpin tertinggi mereka, yaitu Dajjal. Karena gerakan Zionisme adalah gerakan yang identik dengan satanisme, yaitu penyembahan kepada setan, ya. Yang kemudian di sana mereka juga melakukan ya sihir-sihir dan melakukan ritual-ritual untuk penyembahan kepada setan, ya. Sehingga di sana mistisnya begitu luar biasa juga, ya. Yang kemudian mereka punya program agar pemimpin tertinggi mereka Dajjal itu kemudian keluar dengan merealisasikan tadi syarat penguasaan kepada negeri Palestina, ya. Bahkan membangun kuil Solomonnya, ya. Namun muslimin Palestina masih tetap ada, ya, masih tetap ada dan eksis sampai sekarang ini, dan bahkan sampai hari ini mungkin lebih dari 11.000, karena beberapa yang lalu sudah tembus 10.000 sekian yang wafat, dan jumlah anak-anak yang kemudian gugur pun juga sangat banyak, dan mereka tidak pandang bulu. Bahkan kalau ketemu anak Palestina mereka akan bunuh. Dan ini kejahatan mereka, kejahatan yang di luar nalar kemanusiaan. Sehingga kemudian nanti perang akhir zaman antara Yahudi dengan kaum muslimin, dan Yahudi dikalahkan sehingga mereka bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Pohon dan batu tidak mau memberi perlindungan, tidak mau dijadikan tempat persembunyian, dan tidak mau memberikan rasa kasihan kepada mereka. Sehingga dipanggil, "Hei muslim, belakangku ada Yahudi, bunuh dia." Ya, maka kalau sampai kemudian dia membela Israel, ini orang yang sudah sangat terlalu dan hilang sifat kemanusiaan, dan seperti itulah karakter mereka. Orang yang dulu di 48 itu ditolong oleh muslimin Palestina, yang kemudian mereka melakukan ya macam-macam ya, gerakan-gerakan untuk menguasai Palestina, dan bahkan sekarang ini ketika mereka punya kekuatan, mereka membantai rakyat Palestina yang tanpa punya senjata. Taib, barakallahu fikum. Dan ini kemudian bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka masih teguh dan berada di Palestina, walaupun nanti puncak daripada kemenangan tentu adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yang mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan apapun juga. Lalu di ayat berikutnya 56, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, ya, yaitu mereka menegakkan hak Allah dan menegakkan hak sesamanya. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Dan inilah yang kemudian praktek daripada kesalehan yang nyata, ya, menegakkan salat, menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala, menunaikan zakat, menjaga kemaslahatan dan hak-hak sesama, dan kemudian mereka menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab itu mereka mendapatkan rahmat. Maka wala tahsabannalladzina kafaru mu'jizina fil ard, di ayat 57-nya. Jangan pernah menyangka orang-orang kafir itu akan bisa lari dari adab Allah di dunia. Enggak. Ya. Maka hebatnya pasukan militer mereka,
canggihnya ya senjata mereka, bahkan dahsyatnya hulu ledak bom-bom mereka, besarnya dukungan mereka dari negara adidaya, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, Australia, Prancis, maka jangan pernah menyangka kalau mereka nggak bisa dikalahkan. Oh, tidak. Kalau kesalihan itu tegak pada diri kaum muslimin, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong mereka dan akan siksa orang kafir dalam kehidupan dunianya dengan dikalahkan. Ya, dengan dikalahkan. Wa ma'wahumun nar. Sementara kalau mereka nanti sudah mati, tempat kembali mereka neraka, wala bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembalinya. Maka dari sini kaum muslimin tidak pernah berputus asa ya dari mendapatkan kemenangan yang datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Ya. Allah janjikan untuk orang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal saleh. Maka tadi sore saya lihat video yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hussein, ya, relawan kemanusiaan dari Indonesia yang masih yang kemudian tinggal di Gaza dan sudah keluar dari Gaza, ya, karena sudah menjadi incaran, tapi istrinya kabarnya belum sampai ke Indonesia. Ya, sementara Bang Onim sudah ada di Indonesia. Dan masih banyak relawan Indonesia yang masih ada di sana, yang kemudian muslimin Gaza itu sangat bangga terhadap muslimin Indonesia dengan kepedulian mereka. Senang dengan aksi massa. Namun yang lebih membuat mereka bangga lagi adalah ketika kaum muslimin itu menjaga sholat subuh berjamaahnya. Dan itu menjadi salah satu tanda nyata daripada kesalehan seseorang. Ya. Dan lebih umum lagi bahwa kesalehan, ya, orang-orang beriman, kesalehan kaum muslimin itu juga menjadi syarat, ya, untuk mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kemudian mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki ataupun wanita sementara dia beriman, pasti kami berikan kehidupan yang baik untuk mereka di dunia. Di antara kehidupan yang baik di dunia adalah bisa menegakkan ibadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun juga dalam kondisi aman dan nyaman. Itu di antara hayatan thayyibah di kehidupan dunia. Dan nanti di akhirat kami berikan balasan untuk mereka yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Dan di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-11, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, pasti Allah masukkan ia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal abadi di dalamnya, dan sungguh Allah memberikan rizki yang baik untuk mereka. Dan ayat lain masih cukup banyak yang syarat mereka akan mendapatkan keberuntungan adalah apabila menegakkan iman dan amal saleh, yang kemudian dalam istilah ringkasnya adalah menjadi orang-orang saleh. Maka tadi dalam surah Al-Fajr, ya kemudian diseru fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba Allah yang salihin. Dan ini kita temukan doa yang ada dalam Al-Quran. Pertama, doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surah Yusuf ayat yang ke-101. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku sebagai muslim dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Ya, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Dan dalam surah An-Naml ayat yang ke-19, doa Nabi Sulaiman. Dan ini doa yang sangat penting untuk setiap kita, Bapak Ibu rahimakumullah, menghafalnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, bantu aku untuk bersyukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salihin. Dan tidak akan masuk dalam golongan salihin kecuali dia adalah orang yang
saleh. Maka dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang telah kami beri nikmat untuk mereka dari kalangan nabi, nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan mereka itu sebaik-baik teman. Ya, dan mereka itu sebaik-baik teman, yaitu menjadikan diri orang saleh, dan inilah yang akan menjadi sebab datangnya pertolongan. Oleh karenanya, agar kemudian pertolongan Allah diturunkan di Gaza untuk saudara kita yang dari jauh pun membantu mereka dengan mensolehkan diri kita. Lalu apa sifat dan karakter orang saleh? Saya bawa satu buku, judul Arabnya adalah Hakadha Kanas Salihun. Seperti inilah orang-orang saleh, yang kemudian diterjemahkan karakter rajulun saleh. Kemudian sehingga kita tahu apa sih tanda atau apa sih karakter sifat orang saleh. Yang ini menjadi syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Menjadi syarat utama untuk mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Menjadi syarat utama untuk bisa masuk surga. Lah orang yang saleh itu yang seperti apa? Ini penting sekali karena ya di dunia modern ini ya, dan juga di kehidupan yang serba bebas, serba liberal ini, maka standar-standar baik dalam kacamata manusia ini sudah mulai muncul dengan sifat yang beragam. Bahkan dalam satu acara di Metro TV, bincang Ustadz Dasat Latif dengan beberapa narasumber, ada seorang budayawan yang sudah tua, mengaku banyak berbuat baik, ya, bersikap sopan, namun dia tidak mau sholat. Dan merasa bahwa itu bukan masalah, padahal statusnya sebagai Muslim, ya, merasa dirinya orang baik hanya dengan berbuat baik kepada sesama, walaupun dia itu tidak sholat. Dan ini yang kemudian banyak dipahami oleh orang-orang yang tidak sering hadir ke tempat-tempat pengajian. Merasa baik itu hanya dengan jadi orang yang tidak mengganggu tetangganya. Jadi orang yang tidak korupsi, tidak berbuat jahat. Ya, walaupun dia tidak sholat berjamaah ke masjid. Walaupun dia tidak menjaga sholat 5 waktu. Walaupun dia tidak perlu untuk sholat malam dan seterusnya. Nah ini sifat dan karakter rajulun saleh penting untuk kita ketahui, dan insya Allah nanti dalam pertemuan yang ke depan, karena ini menjadi, menurut kami ini menjadi satu guidance ya, atau menjadi panduan yang praktis untuk kita bisa menempuh jalan kesalehan. Yang pertama adalah orang soleh itu dilihat dari ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ya, dilihat dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Cukup, Pak. Jadi kajiannya agak ngebut. Karena ini penting sekali, kemudian kita tidak termakan syubhat yang dihembuskan oleh Zionis, dan syubhat itu sudah banyak merusak dan kemudian menyusup di negeri-negeri Arab. Sehingga kemudian sekarang ini hampir semua kiblat keilmuan dan semangat keislaman itu datang dari sana. Lalu bagaimana kalau sumbernya itu sudah dikotori dengan pemikiran dan syubhatnya Zionis? Dan dahsyatnya syubhatnya Yahudi adalah dulu orang Nasrani, ya, Nabi Isa itu dibunuh oleh mereka, oleh Yahudi. Dan kemudian timbul kemarahan dari orang Nasrani kepada Yahudi sehingga terjadi permusuhan berabad-abad. Tapi kemudian lambat laun dirubah bahwa Nabi Isa yang mereka sebut sebagai Yesus itu tidak dibunuh, tetapi dia itu menebus dosa umatnya dengan disalib di tiang salib. Ya, kalau sudah begitu berarti bangga dengan disalibnya Yesus. Dengan itu mereka akan ditebus dosanya. Padahal Nabi Isa yang palsu, ya kan,
Karena Nabi Isa yang sebenarnya adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan 10 tanda kiamat besar. Ya. Salah satunya adalah Nabi Isa turun ke bumi. Maka kalau Nabi Isa itu sudah turun, maka berarti menunjukkan sudah sangat-sangat dekat kiamat itu akan terjadi. Ya. Ya. Yang kemudian dirubah dari mulai dibunuh sehingga muncul kemarahan menjadi bangga dengan disalibnya Yesus. Dan itu bukan Nabi Isa. Dan itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang Allah serupakan karena pengkhianatannya kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Tapi barakallahu fikum, sehingga ini perlu untuk mewaspadai banyaknya syubhat, dan di antara syubhat tadi adalah beberapa kemudian untuk melemahkan pergerakan kaum muslimin, sampai kemudian turunnya aksi membela Palestina dianggap sia-sia, tidak ada guna. Padahal seluruh aktivitas yang bisa membuat jengkel orang kafir yang berbuat jahat kepada kaum muslimin, illa kutibalahu bihi amalun salih, kecuali dicatat untuknya amal salih. Maka semoga turunnya kita tadi di kota Bekasi ya tercatat sebagai amal salih karena memberikan dukungan kepada saudara kita, dan pasti itu membuat gusar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin, dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-120. Adapun pernyataan yang menguntungkan musuh Islam itu termasuk bagian daripada dukungan kepada Zionis, apalagi kemudian pernyataan yang menyudutkan umat Islam dan menyalah-nyalahkan, maka itu menunjukkan bahwa cara pandangnya itu bermasalah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan karena sudah masuk Isya. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.